Halo teman-teman semua, welcome to my channel, Pensilnya Pena Channel. Kali ini saya akan menceritakan mengenai nyamuk. Nyamuk si vampir kecil yang sangat suka sekali darah. Saat fajar menjelang tiba, kita mungkin sering mendengar suara hing. Ya, begitulah suara nyamuk. Sedikit mengganggu memang. Tapi tahukah kalian bahwa darah adalah makanan utama yang hanya dimakan oleh nyamuk betina? Alasan kemunculan nyamuk pada musim panas adalah karena nyamuk telah terlahir sempurna pada saat musim panas yang pengap. Dalam bahasa Inggris, nyamuk dikenal sebagai mosquito, yang sebenarnya berasal dari bahasa Spanyol yang berarti lalat kecil. Namun kita salah kalau menganggap nyamuk sama seperti lalat yang lahir di tempat yang kotor. Nyamuk lebih menyukai air bersih, terutama dalam vas bunga atau kaleng kosong. Nyamuk bertelur di dalam air, kemudian telur itu menetas menjadi larva yang sering kita sebut dengan jentik. Lalu setelah berubah menjadi pupa, jadilah nyamuk dewasa. Nyamuk hidup dengan memakan madu pada bunga atau sari buah dan sebagainya. Kalau begitu, kenapa harus menghisap darah? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Darah adalah makanan utama nyamuk betina. Nyamuk hanya melakukan satu kali perkawinan seumur hidupnya. Sperma nyamuk jantan disimpan dalam tubuh nyamuk betina. Lalu nyamuk betina akan melakukan pengulangan proses fertilisasi yang kemudian bertelur. Tetapi kalau ingin membentuk telur, nyamuk betina membutuhkan protein dalam tubuhnya. Itulah alasan mengapa nyamuk betina menghisap darah. Pada dasarnya nyamuk betina lebih menyukai darah sapi, babi, atau sejenisnya. Namun, di kota mereka juga menghisap darah manusia, termasuk hewan ternak tanpa pilih-pilih. Mungkin termasuk hewan peliharaan kita ya. Kita baru sadar digigit nyamuk saat kulit kita terasa gatal. Karena nyamuk menghisap darah dengan hati-hati menggunakan jarum di mulutnya. Jarum nyamuk tampaknya hanya ada satu, padahal sebenarnya pada bagian bawah mulut terdapat 6 buah jarum lainnya. Setiap jarum memiliki fungsi yang berbeda. 2 buah jarum pada rahang yang besar memotong kulit dengan gigi gergaji. 2 buah jarum berikutnya pada rahang yang kecil melubangi pembuluh kulit kita seperti bor dan masuk ke dalam pembuluh darah. Kita baru sadar digigit nyamuk saat kulit kita akan terasa gatal, karena nyamuk menghisap darah dengan hati-hati, menggunakan jarum di mulutnya. Pada jarum nyamuk terdapat zat yang mencegah darah membeku. Saat kita digigit nyamuk, zat inilah yang menyebabkan kulit kita terasa gatal. Nah, apabila rahang bawahnya bergerak maju mundur, artinya dia berhasil menghisap darah. Setiap kali nyamuk bertelur, mereka akan menghisap darah 2-3 kali lipat dari berat badannya. Walaupun nyamuk membangunkan tidurnya kita dengan mengeluarkan suara nging saat sayapnya bergerak, membuat kita mendonorkan darah pada mereka dan mengakibatkan kulit menjadi gatal. Semua itu masih lebih baik daripada jika mereka menginfeksi kita dengan penyakit mematikan seperti salah satunya malaria, radang otak, demam kuning maupun demam berdarah. Namun walaupun tidak terjangkit penyakit ini, kita tetap saja merasa kesal jika kita digigit nyamuk. Betul kan teman-teman? Indra penciuman nyamuk berkembang dengan mencari sasaran berupa bau keringat yang keluar dari tubuh manusia. Zat karbon dioksida yang tersebar saat kita bernafas. Selain itu, nyamuk juga menyukai bau kaki, parfum maupun bau hormon wanita. Oleh karena itu, nyamuk sering menggigit anak yang tingkat metabolisme tubuhnya tinggi karena banyak mengeluarkan panas dan keringat. Wanita yang banyak mengeluarkan hormon kewanitaannya, termasuk orang yang gemuk maupun wanita hamil yang memancarkan panas dan karbon dioksida melalui napas. Nah, resiko digigit nyamuk akan berkurang jika kita mandi sebelum tidur, mengganti pakaian dalam, memakai celana dan pakaian tidur yang panjang.
Tentu saja, kalau kita memakai obat anti nyamuk akan menjadi lebih aman. Demikian cerita mengenai nyamuk. Semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman semua ya. Terima kasih.